وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin rahimakumullah, para pendengar Mujahidin FM dimanapun berada, para pencinta kajian Islam, majelis ta'lim dimanapun berada. Alhamdulillah, nikmat Allah untuk hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian yang insya Allah pada hari ini saya akan melanjutkan bagian yang ketiga ya, dari hadis tentang madu. Nah, saya ingatkan kembali hadis dari Rasulullah tentang madu ini. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki suatu kebaikan terhadap seseorang hamba, maka ia akan memberinya madu. Maka ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan memberikannya madu itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, iya, atau Allah membukakan untuknya kesempatan beramal salih di ambang kematiannya sehingga membuat ridho orang-orang yang ada di sekitarnya. Jamaah sekalian, kalau kita lihat madu itu asyifa, dalam Al-Quran disebutkan obat. Dan obat adalah, kalau kita tahu hanya madu kita simpan dalam botol, tidak kita minum, tidak buat kita jadi obat kepada kita. Tapi madu itu harus kita minum dengan doa, dengan usaha, insya Allah dia akan menjadi obat. Nah, jadi madu memproses metabolisme di dalam tubuh kita, ya, memberikan manfaat, ya, mengganti sel-sel yang rusak, ya, memberikan stamina, energi kepada kita, dan insya Allah dengan kehendak Allah sembuh penyakit kita. Ya. Nah, ini adalah pemisalan yang Rasulullah katakan, kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, Allah beri dia madu. Nah, ini bukan madu yang manis dari lebah, tetapi madu, bahwa madu itu ternyata adalah Allah berikan kepada seorang yang menjelang kematiannya, menjelang akhir hayatnya, mudah bagi dia untuk beramal soleh, mudah bagi dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, sampai orang-orang pun rela dengan dia, ya. Dan itulah madu yang Allah berikan, tidak kepada semua orang, tetapi kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita mengharapkan, mudah-mudahan madu itu ada pada kita. Kita telah bahas beberapa waktu yang lalu, dan selanjutnya kita akan kaji yang berhubungan dengan nah, apa indikasi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah tadi. Jadi tidak semua orang mendapatkan madu tadi yang akan membuat kebaikan di akhir hayatnya atau husnul khotimah. Apa ciri-cirinya? Ada beberapa poin insya Allah kita bahas pada kesempatan ini. Yang berbahagia, pertama, ya, ciri-ciri orang yang mendapatkan kebaikan Allah di akhir hayatnya itu adalah bahwa banyak orang yang membutuhkan peran dan bantuannya. Nah, ini dia. Jadi orang itu sangat bermanfaat, sangat produktif, sangat dekat dengan masyarakat, sangat didambakan oleh jamaahnya, sehingga orang itu merasa memerlukan bantuan dia. Apakah bantuan dalam arti dia pemurah dengan memberikan sedekah, memberikan bantuan, memberikan pengayoman dan sebagainya, ataukah dia memberikan nasihat ataupun petuah atau petunjuk yang orang-orang itu perlu ke dia. Nah, ini. Jadi keberadaan orang itu diperlukan karena memerlukan bantuannya. Nah, oleh karena itulah ketika banyak orang yang membutuhkan peran
dan bantuan seseorang muslim, ya, maka sepatutnya jika ia merasa bahagia dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah, ya, serta berharap akan mendapatkan limpahan kebaikan darinya. Ini, ya. Jadi Bapak sekalian, artinya apa? Filosofisnya adalah seorang muslim itu harus memberikan manfaat, ya. Ya, memberikan manfaat pada orang lain, dan orang lain membutuhkan kita. Ya. Apalagi kalau kita ibaratkan sebagai madu tadi yang menyembuhkan. Ya. Jadi ada orang yang sakit kalau minum madu menjadi obat. Nah, ada orang yang justru kalau dia susah, kalau dia gelisah, dia datang kepada orang itu untuk minta. Nah, ini artinya orang-orang baik itu, Pak. Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang di akhir hayatnya insyaallah dia akan baik. Karena orang kan kalau udah ketemu dia rasanya senang, saya dapat petunjuk, dapat petuah, dapat nasihat. Apalagi orang-orang miskin dapat bantuan misalnya, subhanallah, ya. Nah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang hamba, ia menjadikan orang-orang banyak membutuhkan dirinya. Ayat potongan hadis tadi. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini orang selalu mencari kita, atau nauzubillahi min dzalik, ya, bahkan orang makin takut dengan kita, ya. Insyaallah yang di masjid ini tidak akan seperti itu, ya. Jadi kita menjadi orang-orang yang dicari oleh orang lain untuk perlukan bantuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, insyaallah orang-orang yang indikasi orang-orang yang mendapatkan kebaikan Allah di akhir hayatnya itu adalah seorang yang mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, ini. Ia mendapatkan cobaan dalam kehidupan dunia sebagai iqab atau hukuman yang disegerakan oleh Allah atas dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, ini juga termasuk rupanya, ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya cobaannya banyak, rumahnya kebakar, bangkrut dalam hutang piutang sebenarnya, tapi dia tetap orang yang soleh, ternyata adalah ujian dari Allah kepada dia untuk kebaikan di akhiratnya, gitu. Tebusannya di dunia ini Allah berikan ke cobaan-cobaan. Nah, jadi kalau kita orang beriman, makanya kalau ada cobaan, jangan buruk sangka kepada Allah. Oh, jangan-jangan ini yang sesuai dengan hadis tadi, bahwa Allah akan memberikan kebaikan di akhir kita nanti. Justru di akhir hidup kita husnul khatimah. Memang nampaknya, wah ini sampai rumahnya habis, dia harus tinggal dengan keluarganya, barang-barangnya dicuri kah, atau disita, atau bagaimana, tapi dia tidak. Tentu dalam bukan karena dosa, karena dia berbuat jahat, ya. Tentu orang-orang yang berbaik. Ini artinya Allah mencobanya, ujian. Nah, oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, hati-hati kita juga kadang-kadang melihat seseorang yang kurang nasib baik, kalau kita suuzon, nah itulah, jangan-jangan banyak dosa, tidak boleh. Kita tidak boleh seperti itu. Allah yang boleh menjudge seseorang itu berdosa. Karena kita tahu mungkin ini Allah berkehendak kepada dia untuk kebaikannya. Ya. Husnuzan kepada Allah. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, ia menyegerakan hukuman baginya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada diri hambanya, ia menahan siksa atas dosa yang dilakukannya, sehingga ia mendapatkan hukuman atas dosanya di hari kiamat. Nah, ini Pak, mana mau Allah mudah-mudahkan kita enjoy life nih, segalanya Allah berikan kebebasan, tapi di akhiratnya nanti nauzubillah min dzalik kita dapat siksa, atau kita dapat kesusahan demi kesusahan di dunia ini, kesulitannya berupa cobaan dari Allah, tapi insyaallah di akhirat kita lebih baik. Nah, orang yang beriman itu memilih, ya udahlah, apa yang Allah cobakan itu sebagai bagian daripada, mungkin Allah mengiqab, mengazab saya di dunia, yang penting ya Allah di akhirat jangan kau azab aku. Itu doa kita, ya. Tentu yang lebih baik adalah kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa kita. Wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah kami kebaikan di dunia ini dan juga kebaikan di akhirat. Dua-duanya bagus, dua-duanya enak. Itu doa kita insyaallah. Namun ciri-ciri tertentu ini Allah berikan khusus, ya, kepada hamba-hamba yang dipilih, akan diberikan madu, kenikmatan di akhir hayatnya. Nah, ini yang sekalian kita harus perhatikan dalam
kita mengharap atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jamaah yang berbahagia adalah orang-orang yang di ciri akhirnya hidupnya itu adalah kebaikan di hidupnya itu adalah orang yang selalu bersemangat dalam bertafaqquh fid din dan bersikap bijaksana di dalam menghadapi berbagai permasalahan. Tafaqquh fid din artinya orang-orang yang mendekatkan ke dalam agama, belajar agama sampai faqih, ahli fikih dalam bahasanya. Jadi terus mempelajari agamanya, konsisten. Ya. Jadi agama bukan hanya sekadar KTP-nya saja Islam gitu, tapi tidak. Dia agama Islam betul-betul ingin kafah. Seluruh hidupnya ingin seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia jalankan syariat. Kalau tidak tahu dia bertanya. Kalau dia kurang paham, dia ikuti majelis taklim, dia ikuti majelis-majelis yang mendapatkan ilmu untuk memahami Islam. Itulah orang-orang yang tafaqquh fid din, dan insya Allah orang-orang seperti itu akan baik di akhir hayatnya. Dan juga bijaksana, serta apabila di dalam kondisi dia berilmu, menuntut ilmu, majelis ilmu, dalam penjelasannya adalah orang-orang yang selalu bersemangat. Nah ini, kita kadang-kadang kan nggak semangat Pak. Kalau ada majelis sudah sekedar hadis, ada sekedar hadir atau setor muka saja kalau ada kajian-kajian. Tapi justru di sini katakan orang yang bersemangat. Memang dia ingin mendapatkan ilmu untuk perbaikan dirinya. Bahkan bagi ulama-ulama zaman dahulu itu hanya untuk mencari satu hadis itu dia harus datang ke ulama yang ahli hadis yang jauhnya berkilo-kilometer atau berhari-hari dengan perjalanannya karena ingin mendapatkan ilmu tadi. Nah, orang-orang yang akhir hayatnya baik adalah orang tafaqquh fid din insyaallah. Mari, ya ini saya mengharap kepada kita semua ya. Di Mujahidin ini banyak. Selain zuhur ini kita juga ada kajian Selasa malam, kajian Jumat malam, Sabtu malam ya. Yang semuanya kita harapkan untuk menambah ilmu kita. Mungkin banyak pengajian-pengajian yang lain, ya halaqah-halaqah yang lain yang sama-sama mengisi ya kemampuan kita dalam berislam ini. Nah, jamaah yang berbahagia, hadisnya adalah dari hadis Rasulullah juga riwayat Al-Bazzar. Nah, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba, ia akan menjadikannya paham tentang agamanya dan mengilhamkan kecerdasan kepada dirinya. Subhanallah. Jadi orang-orang yang tafaqquh fid din itu bukan by default, tetapi by hidayah. Allah berikan hidayah untuk menuntut ilmu, dan Allah berikan juga kepadanya untuk Allah ilhamkan. Ini ilhamkan. Semacam ilham itu apa ya? Berita dari langit, dari Allah kepada diri seseorang. Nah, untuk dia cerdas katanya, malah cerdas dia. Nah, cerdas di dalam beragama. Subhanallah. Bapak sekalian, contoh dalam Al-Quran ilham itu misalnya Allah mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, atau dibuat oleh manusia. Itu ilham. Jadi ternyata lebah itu mengikuti ilhamnya, dia bisa membuat sarang, dan dengan membuat rumah oleh manusia itu dia mau membuat sarangnya di situ. Ilham itu. Nah, kita juga demikian. Allah berikan ilham untuk kebaikan. Oh, nanti pergi ke masjid. Oh, nanti pergi ke halaqah. Oh, nanti pergi beribadah dan seterusnya. Inilah yang kita harapkan, tafaqquh fid din bersama kecerdasan yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, jamaah yang berbahagia, ini penting. Nah, orang-orang yang di akhir hayatnya mendapatkan kebaikan adalah orang senantiasa bersikap lemah lembut kepada sesama, baik anggota keluarganya, kepada masyarakat, dan kepada lingkungannya. Nah, di sini. Ya. Jadi dia orang-orang yang lembut, layinan. Ya. Dalam bahasa Arabnya itu layinan, berkata yang lembut. Bahkan Nabi Musa aja untuk menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun itu disuruh menggunakan kata layinan, kata yang lembut, supaya Fir'aunnya mau tergugah gitu. Tetapi ternyata Fir'aunnya memang membangkangnya. Tapi itulah sikap utama kita sebagai orang yang berbuat baik adalah orang-orang yang layinan. Hadisnya adalah apabila Allah menghendaki kebaikan kepada satu keluarga, ia akan memasukkan kelembutan di tengah mereka. Subhanallah. Jadi kalau keluarga kita, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam keluarga kita, apakah di dalam keluarga kita itu yang sering kita dengar adalah kalimat-kalimat baik atau kalimat-kalimat serapah? Nauzubillah, mohon maaf kita bicara. Kadang-kadang kan ada nih keluarga yang sehari-harinya yang keluar di antara keluarga itu adalah
bahasa-bahasa kita Melayu, bahasa maki-makian. Nauzubillah, hati-hati. Mari kita rubah nih sikap. Walaupun kepada anak kita marah, kita berhak. Tapi jangan gunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang bahasa itu bahasa kata porno atau apa segala macam. Nah, ini kebiasaan ini kalau dalam keluarga kita yang lainan karena yang lemah lembut, insya Allah. Ya. Kadang-kadang kita emosi dengan anak. Saya juga kadang-kadang udah disuruh sholat, nah pergi-pergi misalnya, walaupun memerintahkan sholat, harusnya dengan kata lembut. Nah ini kita mari belajar. Ini ada contoh di mana ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita bisa merubah sifat kita dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang tadi di akhir hayat kita adalah mendapatkan kebaikan demi kebaikan untuk kebaikan di akhirat kelak. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya kira demikianlah kajian singkat pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.